Nah ini guys, kita ngerakit lagi ring seher baru ya guys. Nah ini yang ring seher oli, jangan sampai terbalik ya guys, jangan sampai sejajar seperti ini natnya ya guys, nggak boleh, sangat tidak boleh. Seharusnya seperti ini nih guys ya, tidak harus saling menyilang, tidak boleh satu jajar natnya. Oke, kita rakit guys. Pertama kita masukkan ring cacingnya dulu ya guys, masukkan, terus kita rakit ring yang kecil-kecilnya. Ingat ya guys ya, jangan sampai natnya itu satu jajar, harus silang, harus nyilang mengikuti arah dari baut 4 tersebut guys. Baut 4 as 4 itu ada 4, kita ngikutin itu aja guys, saling silang ek ya guys. Nah ini ada yang warna hitam, ring kompresi yang hitam kompresi ya guys. Terus kita masukkan yang terakhir ya guys, masukkan lagi nih yang putih yang atas. Ini setelan pabrik guys, yang in itu huruf in itu di atas, huruf in di atas. Oke guys, kita pasang guys. Ingat ya guys, harus bersilang guys, silang mengikuti arahan dari itu guys. Ikutin aja dari as tersebut, ada bau as 4 itu ya, natnya harus sejajar seperti itu guys, mengikuti guys, silang. Nah sebelum masukkan sepinya kita tutup dulu, jangan sampai sepinya loncat ke dalam mesin guys. Tukang kameranya lagi nggak masuk guys, jadi saya sendiri aja guys. Simak videonya ya guys sampai habis guys, supaya jangan sampai gagal paham. Ini setelan pabrik guys, Honda. Silang ya guys, ngikutin as ini nih, silang natnya ya guys, nat. Nah kita bagi-bagi dulu guys, kita atur-atur dulu, kita silang-silang dulu guys, jangan satu jajar atau jangan satu arah. Natnya nggak boleh, sangat nggak boleh. Usahakan huruf in wajib di atas guys. Jangan lupa dikasih oli dulu guys, diplumasi supaya waktu memasukkan ring itu tidak baret atau tidak tergores boringnya ya guys, supaya lebih awet, tahan lama. Kita gedor-gedor perlahan aja guys, sabar aja, santai. Nggak boleh pakai benda kasar, harus pakai benda empuk ya guys. Cara masukinnya digoyang-goyang aja guys, perlahan. Kita sediakan obeng gepeng, ditekan-tekan, digoyang-goyang juga, nanti masuk sendiri ya guys. Nah ini udah masuk guys. Jangan lupa guys, roll ketengnya masukin ya sekalian, roll keteng, lalu didorong guys, perlahan aja guys, santai aja. Nah ini udah masuk guys. Nah, udah masuk. Kita masukkan roll keteng ya guys, jangan sampai ketinggalan. Nah ini rollnya guys, roll keteng, lalu kita baut. Tidak usah kencang-kencang bautnya guys, asal nempel aja dulu, nanti sekalian kencenginnya. Oke. Lalu perpak atas guys, tidak usah pakai lem lagi guys, nggak usah.
lalu masukkan silinder headnya guys. Perlahan aja guys kita masukinnya ya, jangan buru-buru, santai aja, santai. Nah, udah seperti itu kita masukkan baut-baut samping, baut blok mesin, baut silinder, kita kencengin, ada 2 baut itu. Kencengin, dipas-pasin ya guys, dipas, digoyang-goyang supaya pas, supaya lurus. Kita bersihkan dulu guys, takut ada sisaan-sisaan oli yang kotor, lalu pasang perpak lagi. Udah seperti itu, tinggal kita pasang baut guys. Kalau perlu dilem ya kita kasih lem, gak apa-apa guys. Kalau permukaannya kurang rata kita kasih lem, tidak apa-apa. Kalau sudah rata tidak usah pakai lem lagi guys. Kita kencangkan dulu baut sampingnya guys, baut 8 itu baut yang nempel ke crankcase dan yang nempel ke boring itu ada 2 baut, kita kencengin guys. Setelah bautnya kenceng, kita pindah ke depan guys. Kita pindah ke depan, kita bersihkan dulu. Nah, baut-bautnya kita bersihkan dulu karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya guys. Jadi terlihatnya kan agak bersih, steril ya, rapi gitu guys. Lalu sudah dipasang baut, kita kencangkan semaksimal mungkin guys. Maklum saya ini belum ada kunci torsi, tidak punya ya guys, jadi pakai itu aja guys, baut biasa aja guys, pakai kira-kira aja guys, nggak apa-apa. Yang penting cara mengencangkannya rata ya guys, harus rata, harus hilang, harus rata. Maklum guys, bengkel kampung tidak punya kunci torsi guys. Oke, setelah baut-baut ini kenceng semua, kita masang karburatornya guys. Setelah kencang semua, setelah saya cek presisi dan semuanya kencang baut-bautnya, kita pasang karburatornya guys. Kita pasang karburatornya. Usahakan pasang karburator itu lebih bagus itu kasih lem perpak ya guys, supaya jangan rembes atau jangan bocor. Nah, kalau bocor bagian karburator itu kompresinya kurang bagus, dia nggak menghisap bensin, hisapan bensinnya kurang dia. Jadi lebih bagus, lebih baik itu dikasih lem sedikit aja guys. Oke, setelah baut karburator kencang, kita
kita ganti pindah ke sebelah sana ya guys. Ganti memasangnya, masang rantai kamrat atau rantai keteng guys. Harap dimaklumi ya guys, karena tukang syutingnya juga belum datang, jadi saya buat sendiri, videonya nggak bisa bergerak guys. Kita kasih lem dulu bagian ini guys, bagian ini pompa oli ya guys kalau nggak salah mah. Kalau pompa oli itu di dalam, nah ini jalur pompa oli guys. Oli mesin itu keluarnya lewat sini guys, jadi harus bersih. Kasih lem pun tidak boleh terlalu banyak guys, nanti tersumbat. Kita pasang baut, ada 2 ya guys, atas bawah, tengah juga 1. Kencangkan semaksimal mungkin, tidak boleh berlebih. Oke guys, setelah kamera terpasang, semua baut-baut kencang, kita cek dulu apakah ada yang masih baut yang kendor ya guys. Oke, kita cek setelah jadinya guys, seperti ini guys. Nah seperti ini guys, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, subscribe nya, semoga bermanfaat untuk semua.